Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nikma, absen 25 dari kelas 11 4, Sekolah SMA Negeri 1 Asbagus. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proses pengangkutan pada tumbuhan melalui ekstravaskuler dan intravaskuler. Langsung saja kita simak video berikut ini ya. Nah, proses dalam pengangkutan pada tumbuhan itu ada dua, yaitu proses pengangkutan ekstravaskuler dan proses pengangkutan intravaskuler. Pertama-tama kita membahas dulu tentang pengangkutan ekstravaskuler ya. Pengangkutan ekstravaskuler di sini merupakan proses pengangkutan di luar pembuluh akut, di mana proses ini mempunyai dua transportasi, yaitu transportasi simplas dan transportasi apoplas. Nah, seperti bisa dilihat pada gambar ya. Baik, kita pelajari dulu satu-satu tentang pertama, yaitu transportasi simplas. Transportasi simplas di sini merupakan pengangkutan air beserta zat terlarut dari sel ke sel melalui sitoplasma. Transportasi simplas ini dimulai dari sel-sel rambut akar ke sel-sel parenkim korteks, endodermis, perisikel, silinder pusat, dan akhirnya ke xilem. Pada sistem simplas, perpindahan air tanah terjadi secara osmosis dan transport aktif melalui plasmodermata. Nah, yang kedua mengenai transportasi apoplas. Baik, di sini artinya yaitu transportasi apoplas merupakan pengangkutan air dari zat terlarut yang di dalamnya melalui ruang antar sel, di mana air dari tanah diserap akar melalui proses difusi dan transportasi pasif, yang kemudian air akan melewati ruang-ruang antar sel. Tetapi transportasi apoplas tidak dapat melewati endodermis karena terhalang pita Kaspari. Pita Kasparinya di sini pada gambar berwarna merah ya. Nah, secara otomatis air yang menuju endodermis ditransport secara simplas melalui sel peresap. Nah, kita sekarang menuju ke proses pengangkutan intravaskuler, di mana ini merupakan proses pengangkutan yang kedua. Artinya yaitu pengangkutan intravaskuler adalah proses pengangkutan zat melalui berkas pembuluh atau xilem atau pembuluh tapis atau floem, di mana pada pengangkutan intravaskuler ini mempunyai 3 teori, yaitu satu, teori Dishon-Joly, yang kedua teori tekanan akar, dan yang ketiga adalah teori vital. Sebagaimana penjelasannya, yaitu yang pertama, teori Dishon-Joly menyatakan bahwa naiknya air ke atas karena tarikan dari atas, yaitu ketika daun melakukan transpirasi, air selalu bergerak dari daerah basah ke daerah yang kering. Yang kedua, teori tekanan akar, di mana teori ini menyatakan bahwa air dan mineral naik ke atas karena adanya tekanan akar. Tekanan akar ini terjadi karena perbedaan konsentrasi air dalam air tanah dengan cairan pada saluran xilem. Dan yang terakhir merupakan teori vital, di mana teori ini berbunyi perjalanan air dari akar menuju daun dapat berlangsung karena adanya sel-sel hidup, seperti sel-sel parenkim dan jari-jari empuluh di sekitar xilem. Sekian presentasi mengenai proses pengangkutan ekstravaskuler dan intravaskuler yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian didapat, sehingga nanti dapat dijadikan sebagai pembelajaran ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.